Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Rahmawati dengan NIM 52134200021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang iman tak cukup hanya percaya. Sebagai manusia yang beragama, iman menjadi pangkal segalanya dalam menjalankan tugas manusia di dunia. Iman secara bahasa berarti tasdik atau membenarkan. Secara istilah syar'i berarti keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan, dan berkurang dengan maksiat. Iman dalam keseharian kita lebih dikenal dengan istilah percaya atau kepercayaan akan kepada adanya Tuhan yang menciptakan segalanya. Sangat berbeda dengan satu kaum yang tidak memiliki agama dan tidak memiliki kepercayaan yang disebut dengan kaum ateis. Dalam kitab Allah itu menyebutkan bahwa iman atau seseorang yang beriman tidak cukup hanya percaya saja akan adanya Tuhan yang menciptakan segalanya, alam semesta dan beserta isinya. Dan jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka kaum musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimana mereka dapat berpaling dari kebenaran? Quran Surat Al-Zukhruf ayat 87. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sangat banyak membicarakan seperti ayat tersebut. Akan tetapi dalam sejarah praktik manusia dahulu di masa Nabi Muhammad SAW di Mekah dan praktik manusia masa kini, banyak yang percaya kepada Allah. Kepercayaannya hanya keluar dari mulut saja, namun tidak berani secara praktik kehidupannya menunjukkan keimanannya. Mereka tidak berani atau tidak konsisten atas konsekuensi yang telah diperintahkan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kaum demikian tidak disebut sebagai kaum beriman. Bahkan dengan tegas dikatakan bahwa mereka kaum musyrik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sesuatu yang amat penting, sesuatu yang harus ada di samping hanya sikap percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ialah meskipun penduduk Mekah di zaman Rasulullah SAW percaya akan adanya Allah, namun tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari mereka mempercayai berhala-berhala mereka, menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri, lebih mengikuti nenek moyang mereka daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta perlindungan, pertolongan, keselamatan, meminta rezeki dan sebagainya kepada benda-benda mati itu. Mempercayai sesuatu yang menjadi Tuhan, yang menciptakan segalanya selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang disebut dengan syirik. Lebih lanjut, secara praktik, ia memperlakukan sesuatu itu sama dengan melakukan kepada Tuhan yang sebenarnya. Ia lebih takut kepada yang dicipta daripada yang mencipta. Kita sebut bahwa orang yang syirik dengan sebutan orang musyrik. Maka dalam sistem peristilahan bahasa kita, persoalannya ialah bahwa kita tidak cukup hanya percaya kepada adanya Allah seperti orang Mekah dahulu, tetapi kita harus pula mempercayai Allah itu dalam kualitasnya, sebagai satu-satunya yang bersifat keilahian atau ketuhanan, dan sama sekali tidak memandang adanya kualitas serupa kepada sesuatu apapun yang lain. Selanjutnya dan sebagai konsekuensinya, karena kita mempercayai Allah, maka kita harus bersandar sepenuhnya kepadanya. Dialah tempat menggantungkan harapan, kita optimis kepadanya, berpandangan positif kepadanya, menaruh kepercayaan kepadanya, dan bersandar atau tawakal kepadanya. Jika kita berhasil mewujudkan itu semua dalam diri kita, maka kita benar-benar telah bertauhid. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.